Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Pengurus DKM yang saya hormati, Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya di kesempatan malam ini kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majlis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu ummul kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihata ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majlis ilmu rahimakumullah, salah satu prinsip dalam fikih muamalah bahwa setiap manusia yang melakukan transaksi di antara sesama manusia, maka konsepnya adalah harus saling tolong menolong. Maka kalau kita lihat dari kata muamalah, muamalah itu diambil dari kata amala yu'amilu muamalatan, saling berinteraksi, saling berhubungan, itu namanya muamalah. Nah, karena konsep muamalah ini adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain, maka apapun transaksi yang dilakukan, konsep yang pertama adalah harus saling tolong menolong. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ketika ada konsep yang bertentangan, transaksi yang justru hanya menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak yang lain, maka otomatis transaksi ini batal demi hukum, Pak. Itu konsep muamalah. Misalnya yang untung cuma yang jual, ternyata yang beli ketika dia dapetin barangnya
Tadi dia bilang, kata penjualnya, ini bang barang saya paling oke. Pokoknya di seluruh kampung ini kualitas terbaik. Tahu-tahu pas udah dibeli pak, dengan harga kualitas yang terbaik, pas di rumah dicek, lah ini bukan kualitas nomor 1, ini KW3 ini. Maka otomatis transaksi itu batal demi hukum. Kenapa? Karena nggak ada konsep ta'awun. Saling tolong menolong dalam fikih muamalah, semua bab dalam fikih muamalah konsepnya ta'awun. Kita mengenal ada namanya ijarah, sewa. Jelas saling tolong menolong. Misalnya menyewakan tanah, ada yang punya tanah menolong kepada orang yang butuh tanah untuk disewakan karena uangnya terbatas, mau beli nggak cukup, maka nyewa. Mana menolongnya? Si pemilik tanah menolong penyewa dengan meminjamkan atau menyewakan tanahnya, sementara si penyewa menolong orang yang punya tanah jadi punya uang. Nah, kalau nggak ada yang nyewa, nggak ada yang punya duit kita pak. Bapak punya kontrakan 20 pintu berjejer, tapi yang ngontrak nggak ada. Buat apaan tuh kontrakan? Nggak ada manfaat. Makanya konsepnya ta'awun. Atau bab al-qardu, bab meminjam. Meminjam jelas saling tolong menolong. Kita yang punya uang meminjamkan uang kita pada orang yang membutuhkan, nanti orang yang membutuhkan mengembalikan uangnya. Konsepnya ta'awun, saling tolong menolong. Nah, hadirin rahimakumullah, selain konsep ta'awun dalam konsep muamalah, ternyata dalam fikih muamalah konsep yang selanjutnya adalah as-sidqu, kejujuran. Hari ini kan dimana manusia mengaku menjadi manusia yang modern, kejujuran itu menjadi barang yang amat langka pak. Sampai-sampai ada orang mengistilahkan sekarang mencari duit yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya. Sekarang mencari duit apaan kek? Mau duit setan, loh setan disebutin pak. Akhirnya kejujuran menjadi barang yang makin mahal. Bapak bisa lihat di pasar, transaksi antara pedagang dengan pembeli itu di antara yang jujur dengan orang yang banyak bohong, banyakan yang mana pak? Bener itu. Rasanya kok banyakan yang bohong. Asal kita tanya, pak ini gimana? Wah pokoknya ini kualitas number 1. Atau juga ini gimana? Ini mau bapak aja saya murahin, sama orang saya kasih mahal. Padahal sama kita paling mahal pak. Ini konsep yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Fikih muamalah, ketika ada sebuah transaksi yang tidak ada jujur di dalamnya, tidak ada saling tolong menolong di dalamnya, maka ini transaksinya, akadnya biasanya dianggap sebagai akad yang tidak sah. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili misalnya mencontohkan sebuah transaksi komoditas yang dilarang. Bahkan beliau mengatakan anwa al-bai' al-fasid, macam perdagangan yang rusak transaksinya. Yang pertama adalah bai'ul majhul, sebuah perdagangan, sebuah transaksi jual beli yang nggak diketahui barangnya, nggak diketahui pasti harganya, nggak boleh. Kenapa dilarang? Misalnya kita mau beli ikan, pak saya beli ikan nila, mana ikannya? Tuh lah, yang mana? Itu ikannya masih di kolam pak, nggak ketahuan. Apalagi kalau kita ngelihat ikan di dalam kolam, biasanya yang kelihatan lebih besar apa lebih kecil pak? Kelihatannya gede, pas ditangkap kecil. Maka transaksi jual beli ikan hanya sah
Kalau ikannya udah diangkat, ditanyain harganya per kilo berapa, kemudian dikiloin dulu, lebihnya berapa, itu yang dilakukan transaksinya. Kalau nggak ketahuan yang mana yang dijual, udah pokoknya itu di kolam. Bahkan kita sering mengenal ada sebuah transaksi jual beli misalnya, udah borongin aja, pokoknya yang ada di kolam ini harganya sekian. Ini namanya bai'ul majhul, Pak. Jual beli yang nggak diketahui. Kenapa nggak boleh? Lagi-lagi konsepnya tadi, tidak ada konsep ta'awun. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya ternyata ikan yang ada di kolam tadi pas diangkat banyak, ya Allah, pas dikeringkan itu kolamnya ternyata ada 1 ton, Pak. Apa kata penjualnya? Ya nyesel banget gua kirain paling cuma 20-an kilo, nggak taunya sampai 1 ton. Berarti yang dirugikan penjual apa pembeli? Penjual. Tekor gua, pembeli untuk begitu. Ada juga, ini ngomong-ngomong kira-kira berapa kilo ini bang, kata pembelinya, ya ada dah gua taruhin 20 kilo kok. Diangkat, Pak, ikannya semua nggak ada, cuma ada 2 kilo. Yang ada gabus doang, 2 gede-gede banget. Jadi makan ini gabus. Yang rugi siapa? Pembeli. Nggak boleh makanya. Nabi kita Muhammad SAW melarang, tidak boleh ada transaksi jual beli illa ba'da budui solahiha, katanya. Kalau udah jelas. Ironisnya transaksi jual beli seperti ini, Pak, di negeri kita sudah marak. Kalau di kita, di kampung kita ini mungkin nggak kelihatan, Pak. Tapi di wilayah-wilayah yang misalnya masyarakatnya punya peliharaan ikan di empang, atau yang memang menanam padi, atau yang memang jual duren 1 pohon, Pak. Kalau di Jawa dikenal dengan sistem ijon. Sistem ijon itu cuma ditebak doang. Ini berapa duit? Udah gue bayar. Dibayar itu padi yang masih ada di sawah. Iya, kalau nggak dimakan wereng, Pak. Diperkirain ini, wah ada nih 20 kuintal. Untung gua, kata si pembeli, Pak. Nggak taunya kena hama, yang dia panen cuma dapat 5 kilo. Itu masih berupa gabah yang banyak gak ada isinya. Akhirnya yang disalahin siapa, Pak? Ada yang pakai dalil itu kan udah ridho biridho, guru. Ini namanya ridho dipaksain, Pak. Ini namanya ridho dipaksain. Dalam kaidah fikih memang ada namanya maklumun biridhohu. Ini boleh dicatat untuk semua transaksi jual beli, Pak. Maklumun biridhohu. Maklumun biridhohu itu adalah ketika sebuah transaksi sudah menjadi maklum ridhonya. Saya pernah bahas ini ketika ada orang bilang, kalau ada orang mau beli mangga langsung jajalin, atau makan duku langsung nyobain dukunya 2 butir, maka yang 2 butir ini hukumnya haram. Ntar dulu, saya bilang, dalam fikih ada maklumun biridhohu. Ketika misalnya penjual duku udah nyiapin nih yang buat dicobain, emang udah disiapin sama dia, termasuk tukang dukunya udah ngitung, kalaupun modalnya saya sekian ditambah dengan nyobain habislah 2 kilo, saya ada untungnya, nggak ada masalah, Pak. Sebab yang namanya nyobain kira-kira banyak apa dikit? Kali nyobain ini sih gua cobain 1 kilo. Udah bukan nyobain namanya itu mah. Kan cuma dikit doang, nggak ada masalah, Pak. Itu namanya maklumun biridho dalam konsep fikih. Jadi kalau memang nyobainnya jelas, mau beli atau nggak beli tergantung. Yang penting penjualnya juga jujur. Ada juga penjual yang nggak jujur tadi, misalnya dia siapin khusus untuk yang dicobain manis. Maaf, kayak oknum tukang duren. Ada tukang duren? Oknum, ini mah oknum. Oknum
Kang duren Pak, ketika kita mau nyobain duren, yang diambil sama dia yang enak apa yang nggak enak? Tuh tahu banget tukang duren. Ya Allah, itu pisaunya Pak ditaruh, dia tahu yang matang yang mana. Cobain Pak, nggak percaya. Manis kita cobain. Manis luar. Beli 10. Kita taruh di rumah buka. Kira-kira yang manis dari 10 butir tadi, 10 buah duren, berapa yang manis Pak? 11, mending atuh. Ini jelas transaksi yang haram hukumnya. Kenapa nipu? Padahal konsepnya kan ta'awun tadi, saling tolong menolong. Mana tolong menolongnya? Saya kasih uang tukang durennya, ya. Kemudian saya duren, saling tolong menolong. Dan itu dihargainya wajar, makanya nggak boleh bai'ul majhul. Qala al-Hanafiyah, idza kana al-mabi'u awis samanu majhulan ja'alatan fa'isyatan wa iyallati tufdha ilal munaza'ah fasadal bai'u. Apabila ada hal yang tidak diketahui Pak, termasuk ada orang yang menjual sesuatu, misalnya kita nanya, ini harganya berapa? Udah 25.000. Cuman yang dijual banyak, ini yang 25.000 yang mana? Oh udah pokoknya yang itu. Lah nggak jelas namanya Pak. Harus jelas dulu yang 25.000, yang 50.000 yang mana, yang 100.000 yang mana. Termasuk ini Pak, ada orang bilang strategi marketing namanya. Strategi marketing dalam Islam harus bermodal kejujuran Pak. Maaf, kita mungkin sering lihat di pinggir jalan ada orang jual buah harganya 1 kilo 10.000. Maka tertarik kita Pak. Wah murah nih. Mana jauh dari Palembang, ceban coy sekilo. Pas kita datangin, Pak ambil sekilo, ambil sekilo. Pas udah dibungkusin kita bayar 10.000, kurang Pak. Loh kok kurang? Yang 10.000 mah yang itu. Yang mana? Ya itu yang benyek, yang udah pada coklat. Yang ini harganya 25. Ini nipu orang namanya Pak. Kita kagak beli, udah diplastikin. Dibeli harganya nggak jelas, nggak adi al-majhul. Maka dikatakan ini namanya bai'ul majhul, fasadal bai'u, maka transaksi jual belinya rusak. Nah di negeri kita terkadang sulit. Padahal kalau sudah yang dinyatakan fasadal bai'u, ini boleh dikembalikan Pak. Cuma kan yang udah-udah penjual tuh pinter. Sampai di nota kita beli di material, Bapak boleh lihat di bawahnya ada tulisan apa Pak? Barang yang sudah dibeli dilarang dikembalikan. Emang akal dia itu Pak. Di awal udah ngebohongin kita, ketika ada klausa itu kita sebagai pembeli nyerah udah. Ya iya, barang yang sudah dibeli dilarang dikembalikan. Padahal ini namanya bai'ul majhul, yang kata ulama fasadal bai'u. Jadi harus jelas harganya yang ini mana, barangnya yang dijual yang mana. Sama kayak ada orang jual beli tanah Pak. Ngomong-ngomong tanah yang dijual yang mana? Lah itu yang di samping Masjid At-Taqwa. Lah kan gak jelas, Masjid At-Taqwanya ada tanah banyak yang kosong. Tanahnya yang mana? Ini kadang-kadang ada orang yang mungkin menganggap gampang, udah pokoknya yang tanahnya di lokasi itu. Bayangan si pembeli, wah cakep nih lokasinya di samping At-Taqwa Ganceng, dijual murah ini. Enggak taunya Pak, bukan At-Taqwa Ganceng. Ini At-Taqwanya At-Taqwa Buok di Kabupaten Bekasi. Dibohongin lagi Pak. Ini konsep yang sekarang terjadi hari ini Pak. Banyak orang menganggap yang penting untung. Padahal bukan yang penting untung jual beli itu. Yang penting berkah. Kalau cuma yang penting untung, berarti kita dunia oriented. Karena konsepnya dunia saja.
Padahal konsep wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, ini pahalanya luar biasa, Pak. Makanya profesi yang paling berkah sebenarnya pedagang. Tapi pedagang yang jujur. Tapi jangan salah, nanti masuk neraka paling awal pedagang yang tukang bohong. Hati-hati pedagang, Pak. Itu baiul majhul. Yang kedua, ada lagi namanya transaksi jual beli yang dianggap rusak, yaitu yang tidak kelihatan komoditas yang dijual. Ini menarik karena hari ini transaksi yang biasa kita lakukan adalah sebuah transaksi yang memang nggak kelihatan barangnya, Pak. Kita menyebutnya dengan jual beli online. Nah, ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa kalau persoalan barang yang hanya bisa dilihat atau hanya bisa diperhatikan hanya melalui foto, apalagi foto itu kan seringkali antara asli dengan foto seringkali perbedaannya banyak sekali, Pak. Kayak kita aja nih, kalau di foto kan ganteng-ganteng banget nih. Ya sama, saya ngeliat foto saya aja kaget tuh. Kalau lagi di posting sama Haji Irfan, gue Allah, foto gue ngapa ganteng amat, cerah. Ya, coba di foto, Pak, foto kan gitu. Banyak orang yang transaksi atau bahkan ta'aruf hanya melalui online, itu di foto Facebooknya Ustaz, cakep banget. Mobilnya mewah, rumahnya besar. Kenapa pas saya udah nikahin nggak taunya itu cuma background dibikin di HP? Hati-hati. Makanya transaksi jual beli seperti ini pun para ulama mengatakan awalnya tidak, sebagian mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena nggak jelas tadi. Tapi ada ulama yang membolehkan dengan syarat ada namanya khiyarus syarti. Apa itu khiyarus syarti? Khiyarus syarti itu adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak di mana si pembeli menyaratkan kepada si penjual kalau barangnya tidak sesuai dengan deskripsi, dengan gambaran yang disampaikan, maka boleh dikembalikan. Apa bisa lihat di transaksi online kita itu kan selalu ada deskripsi. Misalnya saya mau beli HP, HP-nya ada tulisan, oh speknya begini, warnanya begini, beratnya sekian. Nah, kalau ternyata kemudian dia bilang original 100%, mulus no minus, wah bahasa pedagang begitu, Pak. Bisa COD atau rekber. Bang dagang online begitu biasanya, Pak. Manggilnya aja udah beda, gan. Maka khiyar syarat berlaku, Pak. Mana khiyar syarat? Kalau ternyata tadi tulisannya kan mulus no minus, original 100%. Nggak taunya pas nyampe di rumah dibuka bener kardusnya mereknya Sony, nggak tahu dalamnya mereknya Xiaomi. Makan jauh, Pak. Maka si penjual harus bisa menerima kalau dikembalikan oleh si pembeli. Ini harus dicatat dulu, Pak. Karena seringkali tadi kita diakalin seperti itu, Pak. Diakalinnya bahwa barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembaliin. Malah kadang-kadang ada juga yang diakali melalui kata-kata. Misalnya, saya hanya akan terima komplain dari pembeli kalau ada videonya pas dibuka. Nah, iya kalau lagi ada videonya, kalau enggak. Apalagi kalau kita beli sesuatu yang sifatnya di perjalanan, Pak, seringkali rusak. Ini juga sangat berisiko. Makanya bagi kita yang ingin bertransaksi yang kita nggak ngelihat barangnya, tetap yang
terbaik adalah kita lihat dulu barangnya. Atau ada perjanjian tadi, gini aja ya Pak, atau Om, atau Gan, kalau seandainya nggak sesuai apa yang Bapak jelasin, saya boleh mengembalikan 100% tanpa dipotong apapun. Deal, silahkan. Tapi lagi-lagi nyari yang kayak begini nggak ada Pak. Udah rusak minta dikembalikan, potong administrasi. Harga cuma 100.000, administrasi jigo tinggal 75. Potong ongkir 25, sisa gocap Pak. Akhirnya karena kita kesal, udah biarin deh, rusak-rusak dah. Ini yang menjadikan transaksi nggak berkah kayak begini Pak. Karena seringkali apa yang menjadi aib dari sebuah barang yang dijual, si penjual nggak ngasih tahu. Padahal wajib dikasih tahu. Kalau emang minus, katakan minus. Kalau memang nggak minus, ya katakan nggak minus. Apalagi hari ini memang transaksi online itu berbahayanya, kita nggak bisa ngelihat secara utuh Pak. Apalagi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, gambaran yang kita lihat dari foto atau video seringkali aslinya berbeda. Maka ini kalau ada khiyar syarat, menurut sebagian ulama hari ini maka tidak masalah. Ini berdasarkan dalil manistara malam yarahu fahuwa bil khiyari idza ra'ahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, apabila seseorang membeli sesuatu yang tidak bisa ia lihat, berarti yang nggak dilihat tadi sama dengan transaksi online, maka fahuwa bil khiyari idza ra'ahu, maka dia boleh khiyar, memilih ketika barangnya sampai, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Maka ini baru berlaku transaksi jual beli tadi. Kemudian yang ketiga, bai'ul a'ma wa syira'uhu, transaksi jual beli orang yang buta. Ini ulama katakan, faqala al-hanafiyah wal malikiyah yasihhu bai'ul a'ma wa syira'uhu wa ijaratuhu wa rahnuhu wa hibbatuhu. Ternyata kata ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Malikiyah, hukum transaksi jual beli orang yang buta, baik itu jualnya, belinya, sewanya, gadainya, hibahnya, selama kemudian jenis itu sudah dapat diketahui dan maklum, maka hukum jual belinya dianggap sah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan pula, wa qala asy-Syafi'iyah la yasihhu bai'ul a'ma wa syira'uhu illa idza kana qad ra'a syai'an qabla al-'ama. Tapi menurut ulama-ulama Syafi'iyah, madhab kita Pak, kata Imam Syafi'i, tidak sah bertransaksi kepada orang yang buta. Kenapa? Karena nggak jelas. Kecuali transaksinya katanya dilakukan dia buta. Bagaimana caranya biar sah? Nah, biar transaksi jual beli kepada orang yang buta itu sah, maka orang yang buta ini wajib mewakilkan transaksinya kepada orang yang ia percaya jujur, bahwa dia bisa mewakili dirinya yang memang nggak bisa ngelihat apa yang dia jual atau apa yang dia beli. Kalau ternyata dia nggak temukan, nggak sah. Apalagi biasanya kita kalau transaksi sama orang yang buta, bawaannya kita mengambil untung dari itu. Ya untungnya orang buta juga sama duit tahu Pak sekarang mah. Bener nggak? Saya pernah nyoba orang buta